Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 15 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Renata Victoria Suripati, NIM 2018-28086, dengan judul materi kami tentang konsep kebijakan dividen. Yaitu yang pertama, pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen menurut Bambang Daryanto menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang bersangkutan dengan penentuan pendapatan, pembagian pendapatan antara penggunaan pendapatan dibayar kepada para pemegang saham sebagai dividen atau digunakan dalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut harus ditanam di dalam perusahaan. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, posisi likuiditas perusahaan. Yang kedua, kebutuhan dana untuk dibayar hutang. Yang ketiga, kemampuan untuk meminjam. Yang keempat, pembatasan dalam perjanjian hutang. Yang kelima, tingkat ekspektasi aktiva. Yang keenam, stabilitas laba. Yang ketujuh, tingkat pertumbuhan perusahaan. Ya, selanjutnya adalah teori-teori kebijakan dividen. Teori ketidakrelevanan dividen. Kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Jika kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut tidak relevan, dan pendukung dari tidak relevannya kebijakan dividen adalah Modigliani-Miller. Modigliani-Miller menyatakan bahwa dividen tidak relevan berdasarkan asumsi-asumsi di bawah ini. Yang pertama, pasar modal sempurna, di mana para investor mempunyai kesamaan informasi dan tidak ada biaya transaksi dan tidak ada pajak. Yang kedua, investor bersifat rasional. Yang ketiga, semua peserta pasar bersifat price taker. Yang keempat, adanya unsur ketidakpastian bagi arus pendapatan masa datang dan para investor mempunyai informasi yang sama. Yang kelima, manajer dalam pengambilan keputusannya mengenai produksi dan investasinya disesuaikan dengan informasi tersebut. Yang keenam, untuk memisahkan pengaruh dividen dan pengaruh leverage, maka semua perusahaan dianggap memiliki rasio D sama. Yang ketujuh, perusahaan semestinya memiliki kelas risiko yang sama. Dan yang ke-8, perusahaan dengan produksi yang sekarang memiliki yield yang sama. Macam-macam kebijakan dividen. Kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan bentuknya bisa bermacam-macam. Menurut Bambang Daryanto pada tahun 2008 menyatakan bahwa ada macam-macam kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dividen yang stabil. Yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Yang ketiga, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Dan yang keempat, kebijakan dividen yang fleksibel. Saya Angel Wilta Natasha Rumlanti Lekalai dengan NIM 2018-28024. Di sini saya akan membaca materi selanjutnya, yaitu tentang keuntungan dan kerugian stock repurchase. Keuntungan stock repurchase bagi pemegang saham. Yang pertama, stock repurchase sering dipandang sebagai tanda positif bagi investor karena pada umumnya stock repurchase dilakukan jika perusahaan merasa bahwa saham-saham undervalued. Yang kedua, stock repurchase mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Setelah stock repurchase ada kemungkinan harga saham naik. Yang selanjutnya, kerugian bagi pemegang saham. Kerugian bagi pemegang saham, yang pertama, perusahaan membeli kembali saham dengan harga yang terlalu tinggi sehingga merugikan pemegang saham yang tidak menjual kembali sahamnya. Yang kedua, keuntungan stock repurchase dalam bentuk capital gains, padahal sebagian investor menyukai dividen. Selanjutnya, D, yaitu keuntungan dan kerugian stock repurchase. Keuntungan stock repurchase bagi pemegang saham. Yang pertama, stock repurchase sering dipandang sebagai tanda positif bagi investor karena pada umumnya stock repurchase dilakukan jika perusahaan merasa bahwa saham tersebut undervalued. Yang kedua, stock repurchase mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Setelah stock repurchase ada kemungkinan harga saham naik.
dan kerugian bagi pemegang saham. Pertama, perusahaan membeli kembali saham dengan harga yang terlalu tinggi sehingga merugikan pemegang saham yang tidak menjual kembali sahamnya. Kedua, keuntungan stock repurchase dalam bentuk capital gains, padahal sebagian investor menyukai dividen. Selanjutnya, keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama, menghindari kenaikan dividen. Jika dividen naik terlalu tinggi, dikhawatirkan di masa mendatang perusahaan terpaksa membagi dividen yang lebih kecil pada masa sulit atau banyak kebutuhan dana investasi. Kedua, dapat digunakan sebagai strategi untuk mengacau usaha pengambil alihan perusahaan yang biasanya dilakukan dengan cara membeli saham sebanyak-banyaknya hingga mencapai jumlah saham mayoritas. Yang ketiga, mengubah struktur modal perusahaan. Misalnya, perusahaan ini meningkatkan rasio hutang dengan cara menggunakan hutang baru untuk membeli kembali saham yang beredar. Dan yang keempat, saham yang ditarik kembali dapat dijual kembali ke pasar jika perusahaan membutuhkan tambahan dana. Dan kerugian bagi perusahaan. Yang pertama, dapat merusak image perusahaan karena sebagian investor merasa bahwa stock repurchase merupakan indikator bahwa manajemen perusahaan tidak mempunyai proyek-proyek baru yang baik. Kedua, setelah stock repurchase, pasar mungkin merasa bahwa risiko perusahaan meningkat sehingga dapat menurunkan harga saham. Dan yang terakhir, ada 3 metode yang dapat digunakan untuk membeli kembali saham. Pertama, saham dapat dibeli pada pasar terbuka atau open market. Yang kedua, perusahaan membuat penawaran formal untuk membeli saham perusahaan dalam jumlah tertentu dan harga tertentu atau pendekatan tender offer. Ketiga, perusahaan membeli sejumlah sahamnya kembali dari satu atau beberapa pemegang saham besar atau pendekatan negotiated basis. Yang berikut, teori-teori kebijakan dividen. Dividen irrelevance theory. Teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Yang kedua, the bird in the hand theory. Gordon and Litton berpendapat bahwa investor lebih merasa aman pendapatan berupa pembayaran dividen daripada menunggu capital gain. Yang ketiga, tax preference theory. Investor menghendaki perusahaan untuk menahan laba setelah pajak untuk pembiayaan investasi daripada dividen dalam bentuk kas. Yang keempat, dividend reference theory. Dividen adalah relevan untuk kondisi yang tidak pasti. Investor dapat dipengaruhi oleh kebijakan dividen.